Halo guys, selamat datang kembali di channel Panakbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gua tuh bakal ngerangkum light novel Tensura volume 17. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 17. Video ini tentunya adalah spoiler untuk lanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oke, jadi sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau volume 17 kurang lebih sama kayak volume sampingan. Makanya sebelumnya tuh gua langsung aja bahas volume 18 dan baru sekarang gua bahas volume 17. Nah, buat kalian yang nanya kapan volume 19 tuh belum rilis di Jepang. Jadi jangan tanya gua kapan volume 19 karena gua tuh bukan penulis dari cerita Tensura. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasan volume 17. Cerita dimulai dari kisahnya Mayor Mels. Mayor Mels ini selalu menganggap kalau dirinya adalah orang yang sangat beruntung, dan puncak keberuntungan Mayor Mels adalah bisa bekerja untuk Rimuru. Mayor Mels ini menganggap Rimuru seperti pahlawan. Kekuatan Rimuru tuh sangat dikagumi sama Mayor Mels. Mayor Mels senang ketika dikasih jabatan Menteri Keuangan di negara Tempest. Mayor Mels digaji sangat besar oleh negara Tempest. Selain itu, Mayor Mels juga punya penghasilan tambahan dari bisnis-bisnis yang dia punya. Intinya Mayor Mels tuh sangat tajir. Mayor Mels tuh selalu ngerasa beruntung karena bisa bertemu sama Rimuru. Berkat Rimuru juga, Mayor Mels tuh membuat organisasi bernama Three Drunk Sage atau 3 pemabuk. Nah, anggotanya itu adalah Rimuru, Elmesia, dan Mayor Mels. Organisasi mereka tuh sangat rahasia. Hanya ada beberapa orang yang tahu kalau mereka bertiga tuh kerjasama. Organisasi mereka tuh buat rencana supaya bisnis-bisnis yang ada di dunia nggak merugikan mereka. Saat ini perkembangan Tempest tuh sangat luar biasa. Kalau cuma ada satu perusahaan yang besar, maka semua orang tuh akan mengincar perusahaan tersebut. Dan yang mengincarnya tuh udah pasti para pembenci Tempest ataupun bisnis bawah tanah. Makanya Rimuru ini membuat 2 perusahaan yang berbeda, dan kedua perusahaan itu akan saling bersaing. Dengan adanya 2 perusahaan, maka kubu oposisi itu bisa dikendalikan sama mereka. Ketika waktunya tiba, kedua perusahaan itu bisa disatukan dan saling kerjasama. Intinya organisasi rahasia 3 pemabuk, mereka tuh mau menguasai bisnis dunia dan membuat semuanya tuh bersatu dengan mereka. Tentunya dunia bawah tanah dan broker juga akan dikendalikan sama organisasi mereka. Mereka tuh mau menguasai semua bisnis, baik yang ada di permukaan maupun di bawah tanah. Rimuru juga menyuruh Testarossa untuk terlibat dalam misi rahasia yang berhubungan sama bisnis. Testarossa adalah diplomat yang hebat, jadi sangat cocok untuk misi. Singkatnya terbentuklah Federasi Perdagangan 4 negara, yaitu negara Blue Moon, Parmenas, Dwarf, dan Tempest. Sedangkan di sisi lain juga ada perusahaan perdagangan umum bangsa barat. Mereka adalah para pembisnis yang menjadi saingan negara Tempest. Singkatnya dalam beberapa bulan dibukalah cabang dari Federasi Perdagangan 4 negara. Dan negara-negara yang gabung dengan anggota dewan, mereka mulai membuka cabang perusahaan itu. Berdasarkan kesepakatan 4 raja, Mayor Mels dipilih untuk jadi wakil perusahaan. Mayor Mels saat ini lagi rapat untuk membahas perkembangan perusahaan. Mereka senang karena perkembangan kereta sihir itu ternyata berjalan dengan baik. Dengan gitu, banyak negara yang akan terhubung, dan itu akan membuat bisnis menjadi semakin berkembang. Mereka juga berencana untuk membuat gudang logistik besar di negara Blue Moon. Itu artinya, negara Blue Moon akan jadi area komersial di masa depan. Di sini negara Blue Moon tuh sangat pintar. Mereka udah mengubah undang-undang di mana setiap tanah di negara mereka tuh adalah milik negara. Itu artinya orang tuh cuma bisa menyewa, jadi nggak bisa beli. Jadi intinya perusahaan tuh harus sewa tanah kalau mau membuat apapun di negara Blue Moon. Bagi Mayor Mels hal itu nggak masalah, alasannya karena harga sewa yang ditawarkan tuh masih masuk akal. Di sini Mayor Mels tuh masih berpikir, dia takut suatu hari nanti harga sewa tuh tiba-tiba dinaikin. Dan di sini juga masih terjadi negosiasi dengan pihak negara Blue Moon. Pihak negara Blue Moon bilang kalau negara mereka tuh punya aturan lain tentang tanah yang ada di area khusus. Aturannya tuh adalah kontrak abadi atau kontrak seumur hidup. Itu artinya Mayor Mels tuh nggak perlu khawatir kalau harga sewanya bakal naik. Dengan kontrak seumur hidup, harga sewa tuh bakal tetap dan nggak akan pernah naik.
Brumun ngelakuin itu demi menjaga persahabatan antar negara. Walaupun gitu, pihak Brumun juga bilang untuk mencapai kesepakatan, hal itu ada syaratnya. Negara Brumun mau kalau perusahaan tuh memperkerjakan rakyat mereka sebagai karyawan perusahaan. Dan negara Brumun juga mau kalau perusahaan Federasi Perdagangan 4 negara tuh membuat markas besar di negara mereka. Dengan adanya markas besar, negara Brumun tuh bakal jadi pusat ekonomi dunia. Nah, karena Rimuru dari awal pengen jadi negara Brumun sebagai pusat ekonomi dunia, maka Mayor Mess pun setuju dengan syarat-syarat negara Brumun. Dan akhirnya kerjasama pun terjalin. Mayor Mess juga di sini kagum sama cara negosiasi yang dilakuin sama Velyard yang merupakan seorang bangsawan. Velyard bisa bernegosiasi dengan baik ketika bersama para bangsawan. Mayor Mess mengakui kalau dia juga harus belajar banyak dari Velyard tentang negosiasi dengan para bangsawan. Di sini Mayor Mess tuh nawarin Velyard untuk menjadi bawahan Mayor Mess. Mayor Mess tertarik dengan kemampuan milik Velyard. Di sini, walaupun Velyard seorang bangsawan, dia tuh tertarik untuk menjadi bawahan Mayor Mess. Velyard berpikir kalau ikut Mayor Mess tuh akan sangat menguntungkan dirinya. Velyard tuh nggak mau membuang kesempatan itu. Mayor Mess di sini senang karena Velyard mau ikut dengannya. Sekarang Velyard menjadi konsultannya Mayor Mess. Berkat bergabungnya Velyard, saat ini perkembangan Federasi Perdagangan 4 negara tuh berkembang sangat pesat. Saat ini Mayor Mess tuh mau melakukan perjalanan. Dia ngerasa kalau perjalanan kali ini akan sangat berbahaya. Jadi dia tuh bakal membawa pengawal, yaitu Bit. Selain Bit, ada juga Gobemon yang mengawal Mayor Mess. Sebenarnya, Mayor Mess ini nggak yakin kalau 2 pengawal itu cukup. Alasannya, karena saat ini Mayor Mess tuh mau menemui para pedagang yang menguasai bangsa barat. Walaupun bahaya, Mayor Mess tuh yakin kalau dia bakal aman. Mayor Mess percaya kalau Rimuru tuh udah ngelakuin rencana untuk melindungi Mayor Mess. Singkatnya, Mayor Mess dan yang lainnya tuh sampai di hotel tempat dimana mereka tuh akan bertemu dengan para pedagang. Sebelum pembahasan serius, tentunya mereka tuh pesta terlebih dahulu. Dan saat ini Mayor Mess tuh memasuki ruang dansa. Para pedagang tuh memperhatikan Mayor Mess. Dan mereka tuh ngomongin Mayor Mess. Mereka waspada karena Mayor Mess tuh dianggap sebagai pedagang yang udah berhasil mengendalikan negara Tempest. Intinya para pedagang ini mau melihat apakah Mayor Mess itu memang kompeten atau enggak. Kalau nggak kompeten, mereka tuh mau gantiin kekuasaannya Mayor Mess. Para pedagang di sini terlihat saling berlomba untuk menguasai dunia bisnis di dunia. Mereka tuh nggak mau kalah dari Mayor Mess. Saat ini, Mayor Mess tahu kalau para pedagang akan mengincar dirinya dan mereka tuh akan berusaha untuk menjatuhkan Mayor Mess. Mayor Mess di sini akan berhati-hati dalam berhadapan dengan para pedagang. Gak lama, Mayor Mess disapa sama Arlecchio yang merupakan mantan petualang peringkat A. Saat ini, Arlecchio merupakan pengawal dari bangsawan negara Ingrasia yang bernama Don Gabbana. Di sini Mayor Mess tuh tersenyum dan membalas menyapa. Tapi di sini Arlecchio terlihat gak suka dengan sikap Mayor Mess. Bit di sini mau menenangkan suasana, tapi Arlecchio malah makin marah karena Bit ikut campur. Mayor Mess di sini tegasin kalau sekarang dia tuh adalah perwakilan dari perusahaan Federasi Perdagangan 4 negara. Jadi Arlecchio tuh nggak bisa bertindak gak sopan padanya. Mayor Mess bilang karena Arlecchio ini adalah teman lamanya, jadi Mayor Mess tuh bakal memaafkan Arlecchio kalau Arlecchio tuh mau pergi dari hadapan Mayor Mess. Arlecchio bilang kalau Mayor Mess tuh terlalu percaya diri. Arlecchio tuh bisa menghajar Mayor Mess walaupun Mayor Mess adalah wakil federasi. Arlecchio di sini mencoba untuk memukul Mayor Mess, tapi Gobemon tuh melindungi Mayor Mess dan Bit. Sayangnya telinga Bit tuh robek karena terkena tekanan dari tinju milik Arlecchio. Di sini Gobemon marah karena Arlecchio tuh membuat keributan. Gabbana di sini ngasih ramuan ke Bit karena Bit terluka. Di sini terdengar omongan para pedagang yang melihat peristiwa tersebut. Mereka kagum karena Gabbana pakai full potion untuk orang rendahan, yaitu Bit. Para pedagang juga melihat lencana yang ada pada dada Gabbana. Melihat itu, mereka yakin kalau itu adalah lambang organisasi bawah tanah yang sedang naik daun. Mayor Mess tahu kalau lambang itu adalah lambang organisasi yang udah dia buat sama Rimuru dan Elmesia. Lambang itu adalah lambang organisasi dari 3 pemabuk. Itu artinya, organisasi bawah tanah milik Gabbana, organisasi itu telah bergabung dengan organisasi yang udah dibuat Mayor Mess. Di sini Mayor Mess tuh melawan. Mayor Mess bilang, sebaiknya Gabbana dan Arlecchio tuh minta maaf karena telah menyerang Bit. Mayor Mess bilang, kalau Federasi Perdagangan 4 negara, mereka tuh berniat untuk melawan organisasi 3 pemabuk.
Alekio di sini sangat marah, tapi Gabbana tuh menyuruh Alekio untuk tidak membunuh Mayor Mels sekarang. Di sini Mayor Mels teriak dan dia menyuruh semua orang untuk diam. Mayor Mels di sini berani walaupun ditekan oleh kekuatan Alekio. Mayor Mels udah terbiasa bersama makhluk-makhluk yang kuat, jadi bagi dia kekuatan Alekio tuh nggak ada apa-apanya dibandingin monster di Tempest. Alekio dan Gabbana, mereka tuh terlihat marah karena ternyata Mayor Mels tuh sangat berani walaupun udah diancam dengan kekuatan. Melihat Mayor Mels gak takut, Beat juga di sini gak takut. Beat bilang kalau dia tuh akan menutup mata atas ketidaksopanan Alekio. Beat tegasin kalau mereka gak minta maaf, maka Gabbana dan Alekio tuh bisa jadi musuh dari Tempest dan Federasi 4 negara. Di sini Gabbana tuh mencoba untuk bertahan. Gabbana bilang kalau semua yang terjadi salah paham. Dia tuh minta maaf atas kesalahpahaman yang dibuat sama pengawalnya. Jadi di sini Gabbana gak minta maaf atas penyerangan. Gabbana di sini beralasan kalau semua yang terjadi itu salah paham bawahannya. Sayangnya di sini Mayor Mels tuh gak takut dan dia tuh terus melawan. Mayor Mels di sini bilang kalau salah paham harusnya tuh gak sampai melukai orang. Gabbana bilang kalau dia tuh udah ngasih full potion yang berharga untuk nyembuhin Beat. Mayor Mels bilang kalau full potion adalah barang murah di Tempest. Tanpa dikasih Gabbana, Mayor Mels tuh punya banyak. Mayor Mels di sini tegasin kalau Gabbana tuh nggak layak untuk ikut dalam diskusi bisnis yang saat ini bakal diadain. Mayor Mels di sini mengusir Gabbana. Gabbana di sini dengan wajah kesal, dia dan Alekio pun meninggalkan aula. Gabbana bilang kalau Mayor Mels tuh akan menyesal karena telah mengusir dia. Mayor Mels pun lanjutin pertemuannya dengan para pedagang. Dengan keahliannya, pertemuan itu berlangsung meriah. Besoknya ketika Mayor Mels dan yang lainnya keluar hotel, ternyata di sana tuh ada kereta berwarna hitam. Ternyata yang mengendarai kereta itu adalah Alekio. Alekio menyuruh Mayor Mels dan yang lainnya untuk masuk ke kereta. Mayor Mels dan yang lainnya pun berani masuk. Alekio di sini terkejut karena ternyata Mayor Mels dan yang lainnya tuh punya keberanian. Alekio membawa Mayor Mels dan yang lainnya menuju ke tempat persembunyian 3 pemabuk. Ketika Mayor Mels masuk ke dalam tempat persembunyian 3 pemabuk, di sana ada beberapa eksekutif yang langsung berlutut di hadapan Mayor Mels. Gabbana kaget karena orang-orang tuh berlutut. Gabbana curiga kalau Mayor Mels adalah pemimpin dari organisasi 3 pemabuk. Glenda yang merupakan salah satu eksekutif, dia pun memperkenalkan Mayor Mels sebagai salah satu dari pemimpin 3 pemabuk. Gabbana di sini duduk lemas. Mayor Mels pun duduk di kursi tahta. Oh ya, Glenda ini adalah pemimpin bayangan yang menggantikan posisi Mayor Mels. Jadi selama ini Glenda lah yang memimpin organisasi ketika Mayor Mels gak ada. Singkatnya Gabbana dan Alekio tuh saat ini terdesak. Para eksekutif tuh menginginkan kematian mereka. Alasannya karena mereka tuh telah memperlakukan Mayor Mels dengan sangat buruk. Di sini Gabbana tuh mengompol dan Alekio juga terlihat sangat ketakutan. Di sini Mayor Mels berpikir dan dia tuh mutusin untuk maafin Gabbana. Bagi Mayor Mels, sifat gak sopan Gabbana itu semua karena dia tuh nggak tahu kalau Mayor Mels adalah pemimpin organisasi. Mayor Mels di sini ngasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau di masa depan Gabbana tetap berkhianat, maka kematian tuh bakal menghampiri Gabbana. Jadi untuk sekarang Mayor Mels memaafkannya. Beberapa anggota organisasi itu nggak setuju dan mereka menganggap kalau Mayor Mels terlalu naif. Mereka juga menganggap kalau Mayor Mels amatiran. Di sini terjadi sedikit keributan, tapi di sini Mayor Mels dengan tegas bilang kalau dia tuh adalah salah satu dari pemimpin 3 pemabuk. Semua orang yang menentangnya itu artinya nggak ada bedanya dengan Gabbana yang telah berkhianat. Girat dan Glenda di sini bilang, seharusnya semua orang tuh bersyukur karena Mayor Mels adalah orang yang baik. Kalau 2 pemimpin dari 3 pemabuk yang lainnya tahu tentang peristiwa ini, maka semuanya tuh bakal tamat. Para eksekutif tuh bertanya tentang kedua pemimpin yang tersisa, tapi Girat dan Glenda bilang kalau orang-orang tuh nggak perlu tahu. Kalau ada orang yang tahu terlalu banyak, maka mereka tuh akan segera dimusnahkan. Para eksekutif langsung terdiam dan mereka pun mengikuti keputusannya Mayor Mels. Di sini Mayor Mels ngasih tahu kalau organisasi bawah tanah tuh harus mengubah cara kerja mereka. Mereka tuh harus bekerja dengan adil tanpa ada pekerjaan kotor. Tentunya para eksekutif tuh bingung karena mereka tuh terbiasa bekerja dengan cara yang kotor. Oke, jadi singkatnya bisnis Gabbana dibubarkan.
anggotanya dipindahin ke organisasi lain, dan Gabbana tuh sekarang ada di bawah kendali Mayor Melz, dan dia membuat perusahaan dengan nama yang baru. Bagi Mayor Melz, Gabbana ini punya keahlian untuk mengelola uang dengan baik, jadi dia sangat cocok untuk ditempatkan di bagian pengoperasian kereta. Intinya bisnis-bisnis yang dijalankan Mayor Melz itu berjalan dengan baik, entah itu Federasi 4 Negara maupun organisasi 3 pemabuk. Semuanya tuh berjalan dengan baik, dan Mayor Melz tentunya mencetak banyak uang berkat usahanya tersebut. Sekarang ada kisah dari Felgrin yang melompat ke ruang aneh antar dunia. Dengan skill ultimate juga miliknya, Felgrin saat ini mencari pecahan dari jiwa-jiwa milik Rudra. Dengan skillnya juga, Felgrin tuh melompati berbagai dunia untuk mengambil pecahan jiwa dari Rudra. Saat ini, Felgrin ada di benua berbintang, di mana peradaban masih dalam pertumbuhan. Felgrin menemukan pemuda berambut pirang yang memiliki pecahan jiwa dari Rudra. Si pemuda itu bekerja sebagai pemburu, dan dia tuh saat ini menetap di lembah sungai yang besar. Pemuda itu juga adalah putra dari raja. Felgrin tentunya di sini membantu pemuda itu karena pemuda itu memiliki pecahan jiwa dari Rudra. Sampai akhirnya pemuda itu pun jadi raja. Felgrin selalu memanggil pemuda itu dengan sebutan Rudra, tapi pemuda itu selalu menolak karena namanya bukan Rudra. Walaupun gitu, pemuda itu sangat berterima kasih atas segala bantuan yang udah dikasih sama Felgrin. Bertahun-tahun berlalu, pemuda itu jadi semakin tua dan akhirnya dia mati. Ketika mati, pemuda itu ngasih jiwanya kepada Felgrin. Felgrin pun mendapatkan beberapa pecahan jiwa milik Rudra. Di dunia itu, Felgrin dipuja sebagai dewi pencipta yang bisa ngendalin api. Setelah itu semua, Felgrin lanjutin perjalanannya. Dia melompati ruang dan waktu. Felgrin udah bertemu banyak orang yang punya pecahan jiwa dari Rudra, dan tentunya Felgrin tuh udah banyak melewati pertemuan dan perpisahan dengan orang-orang yang memiliki jiwa dari Rudra. Felgrin terus ngumpulin jiwa dari Rudra, dan tentunya dia juga membantu semua orang yang memiliki jiwa dari Rudra. Saat ini, Felgrin tuh tiba-tiba muncul di kamar kaisar tua yang sedang terbaring lemah di kasur. Felgrin memperkenalkan dirinya. Kaisar tua itu kagum karena Felgrin tuh gak takut sama dia. Tentunya kedatangan Felgrin yang tiba-tiba membuat bawahan kaisar menyerang Felgrin. Yang menyerang adalah orang yang bernama Araki Gensei. Tapi semua serangannya tuh gak guna di hadapan Felgrin. Semua orang curiga kalau Felgrin adalah pemimpin para iblis. Felgrin di sini terkejut karena di dunia yang dia datangi saat ini ternyata ada iblis. Felgrin di sini tentunya bilang kalau dia bukan iblis dan dia juga nggak tahu apa-apa tentang iblis di dunia ini. Di sini, ketika melihat Felgrin, Kaisar tuh ngerasa kalau dia tuh sangat akrab dengan Felgrin, padahal dia tuh baru aja ketemu. Kaisar di sini percaya sama Felgrin dan mereka pun saling berkenalan. Felgrin di sini manggil Kaisar dengan sebutan Rudra. Kaisar di sini mengagumi kecantikan dari Felgrin. Walaupun Kaisar gak tahu siapa itu Rudra, tapi Kaisar tuh gak masalah dipanggil Rudra sama Felgrin. Kaisar menganggap kalau Felgrin adalah seorang dewi. Di sini, Felgrin dijelasin tentang kondisi negara sama bawahan Kaisar yang bernama Minamoto dan Gensei. Bisa dibilang, kondisi dunia saat ini sedang dalam krisis. Dan karena krisis, tentunya berdampak juga kepada negara mereka. Dan saat ini, negara mereka tuh memilih untuk bersekutu sama Cina. Dan mereka memilih berperang untuk melawan negara US of Azalea. Dan saat ini juga, Gereja Suci menemukan petunjuk tentang keberadaan iblis di dunia. Minamoto di sini masih jelasin. Dia bilang, kalau beberapa hari lalu pasukan mereka telah dikalahkan dalam pertempuran laut melawan tentara US. Walaupun kalah, mereka tuh dapat informasi berharga dari Letnan Kondo yang telah mempertaruhkan dirinya dan melancarkan serangan bunuh diri ke musuh. Kondo ngasih info bahwa komandan musuh telah diambil alih oleh iblis. Kondo adalah orang yang sangat berani dan dia terus ngumpulin informasi sampai akhir. Dan akhirnya Kondo nggak bisa dihubungi. Mendengar nama Kondo, Felgrin akhirnya paham kenapa Kondo sangat setia kepada Rudra. Itu semua karena Kondo ngerasa kalau Rudra tuh sangat mirip dengan Kaisar yang ada di dunia ini. Bagi Felgrin, pada dasarnya Kaisar di dunia ini tuh memang Rudra, makanya Kondo tuh setia sama Rudra. Felgrin bahagia karena ternyata dari dulu tuh Kondo memang setia pada Rudra. Demi memenuhi keinginan Kondo, Felgrin bakal membantu negara Kondo supaya Kondo tuh nggak lagi memiliki penyesalan. Felgrin di sini ngasih tahu kalau Kondo juga menjadi pelayan Rudra ketika ada di dunianya.
Kaisar mendengar itu dia tuh sangat kaget. Felgrin di sini ngasih tahu kalau Kondo sangat bangga bisa berjuang dan mati untuk Rudra. Gensei yang merupakan guru dari Kondo, dia nanya tentang keadaan Kondo di dunia Felgrin. Sayangnya, Gensei harus merasakan kesedihan karena ternyata di dunia Felgrin, Kondo telah mati. Di sini, Felgrin berpikir, Felgrin tuh penasaran siapa yang udah ngalahin Kondo di dunia ini. Singkatnya, Felgrin udah paham sama kondisi dunia yang terjadi saat ini. Felgrin di sini bilang kalau dia tuh bakal membantu Kaisar dalam menghadapi peperangan yang terjadi saat ini. Felgrin bilang kalau dia tuh saat ini mau bertarung melawan Gensei untuk mengukur kekuatan orang di dunia ini. Felgrin bilang kalau dia tuh nggak tahu batas kekuatan orang-orang yang ada di dunia ini. Makanya dia tuh butuh bertarung langsung supaya tahu tingkatan kemampuan orang-orang yang ada di dunia ini. Alasan Gensei yang dipilih sama Felgrin itu semua karena Kondo tuh dilatih sama Gensei. Itu artinya kemungkinan Gensei itu adalah orang yang lebih kuat dari Kondo. Makanya Felgrin tuh milih Gensei untuk mengetahui kekuatan orang-orang yang ada di dunia ini. Gensei di sini nanya, apakah Felgrin yakin menyuruhnya untuk ngeluarin kekuatan penuhnya. Felgrin bilang kalau itu nggak masalah. Gensei pun pakai teknik pedang andalannya, tapi dihentikan dengan mudah oleh jari dari Felgrin. Gensei akhirnya menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar. Gensei yakin kalau Felgrin adalah dewa. Felgrin di sini bilang kalau dia bukan dewa. Walaupun saudaranya telah menciptakan dunia, tapi Felgrin tuh tegasin kalau saudaranya bukan dewa dan Felgrin juga bukan dewa. Gensei bilang kalau itu semua adalah pandangan dari Felgrin. Kalau dari pandangan orang lain, saudara Felgrin pasti disebut dengan dewa, dan Felgrin juga dewa. Dalam hatinya, bagi Felgrin tuh gak ada orang dengan kriteria dewa. Walaupun Felgrin kuat, bukan berarti dia dewa. Selalu ada orang yang lebih kuat dari Felgrin, contohnya Rimuru. Jadi kriteria dewa menurut Felgrin tuh gak ada. Melihat kekuatan Gensei, Felgrin nyimpulin kalau iblis yang dimaksud di dunia ini, kemungkinan besar iblis itu adalah ras Phantom. Dan ternyata prediksi Felgrin itu benar. Ada peristiwa pintu dunia bawah terbuka dan akhirnya terkoneksi ke dunia ini. Pasukan Kornu masuk ke pintu itu dan berniat untuk menginvasi dunia ini. Sedangkan Kornu yang merupakan komandan, dia tuh nggak bisa masuk karena pintu yang terbuka sangat kecil. Felgrin di sini, dia tuh mau lihat pedang hebat yang dimiliki sama Gensei. Felgrin pun mengupgrade pedang Gensei menjadi pedang tingkat mitik. Felgrin bilang kalau sekarang pedang itu adalah pedang terkuat di dunia. Tapi masalahnya, pedang itu nggak bisa dipakai sama sembarangan orang. Pedang tingkat mitik tuh akan memilih tuannya sendiri. Kalau Gensei dipilih sama pedang itu, maka Gensei tuh bisa pakai pedangnya. Tapi kalau enggak, maka Gensei tuh nggak bisa pakai pedang itu. Kalau nggak bisa dipakai, maka Gensei harus menyimpan pedang itu sampai ada orang yang cocok dan dipilih sama pedang itu. Sore hari Felgrin dan Kaisar tuh mereka tuh makan bersama. Kaisar di sini nanya apakah Felgrin ada di sisinya. Felgrin tegasin kalau dia tuh akan selalu berada di sisi Kaisar. Bahkan Felgrin tuh akan menghancurkan dunia kalau memang diinginkan sama Kaisar. Kaisar di sini tertawa dengan keras. Tapi di sisi lain, Kaisar tuh saat ini lagi bingung. Kaisar ini dari kecil, dia tuh diajarkan bahwa cinta hanyalah ilusi. Tapi kali ini untuk pertama kalinya, Kaisar tuh ngerasa sangat bahagia ketika makan dan ngobrol. Dan itu hanya terjadi ketika dia bersama Felgrin. Besoknya di pagi hari, bakal diadain sebuah pertemuan. Di sini Kaisar dan Gensei itu diskusi tentang gimana cara mereka untuk kenalin Felgrin ke para bangsawan. Wajah Felgrin tuh bukanlah wajah orang Jepang, dan wajahnya tuh terlihat seperti wajah orang asing. Bisa aja Felgrin dicurigai sebagai mata-mata sama bangsawan lain. Mendengar itu, Felgrin pun mengubah penampilannya supaya nggak terlihat seperti orang asing. Semua orang terkejut karena ternyata Felgrin bisa mengubah penampilannya dengan sangat mudah. Setelah banyak dipikirkan, Kaisar di sini mutusin untuk ngasih jabatan pengawal pribadi kepada Felgrin. Kaisar ngasih gelar itu supaya para bangsawan tuh nggak curiga ke dia. Felgrin pun memakai baju militernya. Dan Felgrin bilang kalau dia bakal bersikap seperti seorang pengawal supaya orang lain tuh nggak ada yang curiga. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri.
Oke, kayaknya cukup tuh video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.